Semangat pagi, selamat malam, rekan ESPN dan Sobat Properti Indonesia. Selamat datang di acara Aspirasi Properti bareng ESP Indonesia, di mana kami selalu berkomitmen untuk terlibat aktif melakukan acara edukasi dan networking bagi Sobat Properti dan stakeholder lainnya terkait bisnis properti. Saya, Ariko, selaku Chief of Marketing and Learning Officer dari ESP Indonesia, malam ini ditemani oleh rekan saya, Bapak Hendra Setiawan, selaku CEO dari ESP Indonesia. Semangat pagi, selamat malam Pak Hendra. Semangat pagi, selamat malam Pak Ari, ESPN, dan Sobat Aspirasi Properti. Malam ini kita bertemu kembali ya dalam acara Aspirasi Properti Legal Series. Program yang hadir dan memberikan pemahaman mendalam mengenai regulasi, ketentuan hukum, dan standar profesional yang wajib dipahami oleh para pelaku usaha perantara perdagangan properti. Nah, topik kita malam ini sangat penting dan sangat menjadi sorotan saat ini, yaitu kewajiban sertifikasi kompetensi BNSP bagi seluruh broker dan manajer P4 atau yang biasa dikenal dengan kantor broker properti. Yang mana kewajiban-kewajiban tersebut didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan juga Permendak Nomor 33 Tahun 2025. Benar banget Pak Hendra, karena kita itu juga perlu memahami ya Pak ya, apa sih LSP itu, terus bagaimana cara kerjanya, kemudian apa sih yang dimaksud sama standarisasi kompetensi nasional, dan lalu apa saja sih kewajiban legal yang harus dipenuhi oleh broker nih, manajer P4 maupun pemilik kantor P4-nya nih Pak. Jadi Ya. sesi kali ini bukan hanya untuk pelaku usaha P4, ya, tapi juga untuk masyarakat pengguna jasa agar mengetahui bagaimana cara memilih broker yang legal, kompeten dan tersertifikasi ya. Jadi malam ini teman-teman pastikan para ESPN dan sobat properti dapat menyimak dengan baik ya karena inilah fondasi legal yang akan membentuk masa depan industri broker properti di Indonesia ya. Nah, oleh karena itu malam ini kita hadirkan seorang narasumber yang sangat kredibel dan tentunya kompeten di bidang ini, ya Bapak Tony Herlambang, selaku manajer mutu LSP Broker Property Indonesia, sekaligus sebagai Wakil Ketua Pusdiklat Yayasan Broker Property Indonesia AREBI. Selamat malam Pak Tony. Terima Selamat kasih nih Pak malam, sudah Pak meluangkan Ariko, waktu nih Pak. Pak Hendra Setiawan. Selamat malam, Selamat, Sobat SP dan Sobat Properti. selamat malam Pak Tony. Malam-malam Pak. Ya, terima kasih nih Pak sudah meluangkan waktu bersama dengan kita ya Pak. Tapi sebelum kita masuk nih Pak Tony ke regulasi dan teknis sertifikasi ya. Boleh kita lihat dulu nih Pak, gambaran besar industri broker properti pada saat ini nih Pak Tony. Ya supaya kita paham konteks kenapa topik malam ini itu jadi sangat penting gitu Pak. Nah Pak Tony sebelum masuk ke teknis, mungkin share dari Bapak ya, bagaimana Bapak melihat perkembangan profesi broker properti dalam 2-3 tahun terakhir ini Pak? Oke, jadi kalau dari kurun waktu 2-3 tahun terakhir ini, sebenarnya profesi broker properti ini sungguh menarik ya. Karena kalau di tempat saya aja jumlah kantor broker propertinya nambah gitu ya. Kalau Ah, balik mungkin 23 tahun yang lalu pada waktu saya awal-awal jadi broker, itu kantornya bisa dihitung dengan jari gitu ya. Pasti berarti di bawah 10. Kalau sekarang sudah lewat ya, pakai jari tangan, jari kaki pun nggak cukup gitu ya. Karena bisa seratusan lebih di satu daerah. Jadi pertumbuhan kantor broker properti ini luar biasa banyak. Dan juga peraturan. Ya, peraturan ini kita dapat hadiah ini ya dari pemerintah. Sehingga karena bisnis kita itu tumbuh pesat, ya kontribusinya terhadap pendapatan ya dari pajak segala macam itu juga besar, maka mulailah kita itu dilirik gitu ya, sehingga mulailah peraturan-peraturan ini banyak. Jadi ini ada blessing dan ada juga ya challenge gitu ya. Nah, kalau kita lihat di tahun 2024 dan sampai 2025 ini aja itu peraturan yang terkait dengan properti mungkin ada 4 ya yang baru ya. Mungkin kalau kemarin sudah ikut dengan Pak Samto ya iya. beberapa waktu yang lalu itu sudah dibahas. Kita mungkin nanti saya tidak akan bahas tentang yang apa yang sudah dibahas beliau gitu ya. Tapi ini banyak sekali peraturan-peraturan yang ya
intinya adalah untuk menertibkan profesi kita. Kalau Anda sendiri melihat dulu kepengennya tidak teratur, ingin diatur. Tapi sekarang setelah diatur, banyak yang komplain lagi, Pak Ari. Kok sulit gitu ya, kok ini, kok macam-macam. Nah, Oke, seringkali kita bilang, yang itu kok nggak diatur, yang saya kok malah kena periksa dan lain-lain. Nah, pada malam hari ini saya ingin berbagi gitu ya. Sebenarnya pengaturan yang dilakukan oleh negara itu ada Hmm, fungsinya, ada manfaatnya gitu ya. Jadi oke, Indonesia itu menandatangani perjanjian perdagangan bebas ya. Nah, memang boleh bebas, tapi negara-negara yang lain pun juga menentukan syarat-syarat. Kalau di produk kita kenal adanya SNI, ya. ya, Kalau tidak ada SNI, dibanjiri produk-produk dari luar negeri masuk Indonesia. Tapi kalau dari bidang jasa, apa yang kita bisa membuat membatasi? Yaitu adalah dengan namanya sertifikasi kompetensi ini, ya. Jadi kalau oke, inilah kenapa sebenarnya negara hadir melindungi, tapi kadang-kadang kita melihatnya bukan melindungi, tapi malah nambah ribet. Bisnis lagi sepi, suruh ini, suruh itu. Nah, itu pandangannya. Tapi ya, kalau kita lihat dengan kacamata yang lebih ya apa bird view gitu ya. Jadi negara ini sedang sedang melindungi kita loh. Nah, dengan tampilah seperti itu. Nah, LSP itu perpanjangan tangan dari BNSP ya. Semua profesi yang mengeluarkan sertifikat kompetensi itu di bawah BNSP dan BNSP itu banyak sekali eh, bidangnya, makanya mereka membutuhkan kerjasama dengan LSP-LSP. Nah, salah satunya oke, adalah LSP Broker Properti Indonesia yang menangani profesi kita tercinta ini, yaitu adalah broker properti. oke. Jadi Tapi hal kadonya ini itu, Pak. jadi menarik ya, Pak. Jadi menarik ya, Pak Tony ya. Jadi menariknya karena ternyata memang pemerintah itu memperhatikan ya bisnis broker properti kita ya. Sehingga mereka juga turut campur ya untuk mensertifikasi kita nih. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk bukan mempersulit ya Pak ya, tapi melindungi bisnis kita baik di dalam maupun terhadap dari luar juga, begitu ya Pak Tony ya. Tapi Betul. apa ya nih Pak masalah umum yang di lapangan yang bisa diselesaikan lewat standarisasi kompetensi ini sih Pak? Hmm. Jadi kalau kita melihat ya, Iya, mungkin banyak kasus-kasus, mungkin ada yang kasus besar, ada yang kasusnya kecil gitu ya. oke, Kalau Anda lihat beberapa waktu yang lalu, mungkin ada kasus yang menimpa seorang menteri gitu ya. Nah, gara-gara itu kemudian kita dari ya skala risiko rendah iya, mendadak bisa berubah jadi menengah tinggi. menengah tinggi betul. Itu ya karena ada kasus-kasus besar gitu ya yang melibatkan tokoh-tokoh, nah baru bisa diangkat. Sebelumnya itu tidak menjadi perhatian. Nah, contoh yang sering terjadi misalnya broker bawa lari uang muka Nasabah. atau Oh, booking hmm. fee ya. Nah, ini sebenarnya seperti apa? Atau mereka menawarkan barang ternyata dapatnya bukan dari pemilik yang sah. Mungkin orang yang sewa ngaku-ngaku sebagai pemilik, begitu terima duit kabur orangnya. Bisa yang kabur Iya. oknum pemilik ataupun agennya. Nah, kenapa bisa terjadi? Kemungkinan karena agennya juga tidak memiliki pendidikan yang cukup. Banyak sekali menganggap profesi ini sudah lumrah, sudah ada dari zaman dulu, gampang, ngapain harus sekolah, segala macam. Nah, perlu Anda ketahui bahwa broker properti kita itu ada pendidikannya, ya. Nah, ada standar kompetensinya. Nah, ini wajib diikuti ya bagi seluruh broker properti, ya. Oh, Bagi oke. lembaga pendidikan wajib juga memakai standar ini. Jadi kalau kita sekolah itu disebutnya kayak kita punya kurikulum. Nah, Oke. makanya dengan adanya pembelajaran standarisasi, apa yang broker mungkin di Banten, di Jakarta, sama di Padang ataupun di Bali
minimal mempunyai servis pelayanan yang sama, ya. Nah, ini yang Indonesia tuh luas sekali. Jadi ini perlu kita memeratakan gitu ya. Mungkin idealnya Oke. semuanya, tapi karena begitu luasnya Indonesia, ya kita mulai bertahap lah. Kalau tidak kita mulai dari sekarang, nggak akan pernah terlaksana. Jadi kita punya misi, kita di-challenge juga dengan Kementerian Perdagangan, ya kita wajib jawab challenge itu, ya. Itu sebabnya, nah dengan adanya acara seperti yang Pak Ari lakukan ini, kita juga mengedukasi bahwa dengan brokernya mendapat pendidikan yang baik, dapat praktek yang baik juga, jadi profesional. Tanpa mendapatkan pendidikan yang baik, bagaimana dia dapat praktek dengan profesional? Ya, selain Oh, itu juga bagi customer juga perlu edukasi juga. Oh, ternyata saya itu dilayani oleh broker yang macam apa. Nah, disitulah kalau kita lihat standarnya, nah itu yang disempurnakan ya. Standar kita pertama kali itu tahun 2008. Sekarang baru di standarnya diperbarui lagi. Sorry, bukan 2008, 2015. Standar kompetensi 2015 kita ya. pertama itu 2015. Nah, baru tahun 2024 kemarin, tahun kemarin itu kita perbarui standarnya. Nah, standar ini ditambah nanti selanjutnya saya akan sharingkan kepada Anda kenapa. Jadi Ya. dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, itulah makanya standar itu perlu ditingkatkan. Nah, kalau perlu ditingkatkan, berarti broker propertinya pun juga perlu belajar lebih lagi seperti itu. Oke. Tapi hal ini menarik ya Pak Tony ya. Sebenarnya kalau kita bandingkan bisnis brokerage kita di Indonesia ya dengan mungkin di negara lain, sebenarnya level kita tuh bagaimana sih? Ketinggalan atau sebenarnya kita lebih tinggi dari mereka atau bagaimana nih Pak Tony? Ya, kalau kita bilang levelnya Indonesia ini levelnya super super hebat, jenius nih kalau anak pintar kalau sekolah. Kenapa? Jadi seorang broker properti kalau misalnya di Australia gitu ya, Ya. minimal dia belajar itu 3 tahun baru bisa ngambil Hanya untuk jadi sertifikat. broker, Pak. Iya, Itu jadi udah kayak broker. S1, Pak. Betul, ya D3 gitu ya. Oke. Nah, Iya. kalau di Singapura itu ya kurang lebih sekitar 6 bulanan ya setahun gitu. Di Indonesia, Anda hanya belajar 4 hari aja masih komplain ya, 4-5 hari. Iya. Itu aja masih komplain kelamaan katanya. Kalau begitu saya nggak bisa jualan, katanya begitu. Nah, jadi kalau hanya belajar 4-5 hari, itu kategorinya apa nggak super super jenius gitu ya. Nah, inilah. Tapi tidak perlu berkecil hati ya. Iya. Dengan adanya ini adalah pokok. Tapi kita punya asosiasi yang memberikan pelatihan-pelatihan yang reguler ya, yang berkesinambungan itu akan jadi diperdalam. Tapi minimal apa yang menjadi standar itu semuanya harus paham dulu, harus tahu Oke. dulu. Jadi inilah namanya standar itu adalah minimum level requirement-nya harus terpenuhi dulu. Kalau Anda bisa lebih dalam lagi, lebih hebat lagi memahaminya, lah itu jauh lebih bagus. Nah, kenapa disebut kompetensi? Ya, kompetensi ini nggak bisa kita dapat ya. Pertama itu kita harus belajar. Ya. Dengan Anda belajar, Anda mulai paham. Anda harus praktek. Kalau Anda belajar aja tidak praktek-praktek, bagaimana disebut kompetensi? Nah, perlu ada praktek. Praktek berarti kita bicara adalah pengalaman kerja. Ya, nah, maka setelah pengalaman kerja, Anda baru menyatakan diri, tolong uji saya dong. Saya kompeten di broker properti atau tidak. Nah, makalah Anda daftar ke LSP untuk diuji. Jadi, Oke. uji kompetensi itu bukan seperti Anda bayangkan, seperti ujian-ujian Anda di sekolah. Guru Anda cari-cari kesalahan Anda gitu ya. Tidak. Tapi uji kompetensi di LSP broker properti ataupun di LSP yang lain pun
itu adalah kita mencari bukti kalau Anda kompeten atau tidak di bidang ini. Nah, Ya. Nah, ini satu hal yang menarik nih, Pak. Jadi menarik. membuka wawasan kita. Jadi bukan nyari kesalahan. Kalau Anda digali, coba ceritakan, coba ini. Ternyata Anda sendiri nggak mampu, ya tentu saja kita akan berikan label sertifikatnya adalah belum kompeten, BK. Kalau BK, implikasinya apa? Anda diminta belajar lagi, Anda mungkin coba kerja lagi supaya Anda memahami, baru nanti uji ulang lagi. Oke. Ya, Nah, ini jadi menarik kalau nih, Pak Tony. kompetensi itu keluarannya adalah kompeten atau belum kompeten. Kalau Oh, belum kompeten ya Anda bukan lulus belajar lagi, atau tidak tingkatkan lulus lagi. ya? Bukan lulus Hmm, tidak lulus. oke. Seperti itu. Jadi bukan Baik, mencari baik. kesalahan ya, tapi Anda yang justru ditantang untuk menunjukkan bukti kalau Anda itu memang ahli ya, kompeten di bidang bidang tersebut. Oke. Nah, ini kan masih banyak nih Pak Tony, pelaku industri yang masih bingung nih. Apa sih itu LSP itu hubungannya apa sih sama tadi yang Pak Tony sampaikan ya, ada BNSP lagi kan? Dan bagaimana LSP itu bisa memastikan proses asesmennya itu berjalannya objektif nih Pak? Oke. Nah, jadi mungkin Pak Tony bisa bantu jelaskan nih Pak. LSP itu apa sih Pak? Kemudian kok ada LSP broker properti nih Pak? Nah, terus perannya apa nih Pak? Oke. Jadi pertama-tama ya, saya jelasin lembaganya dulu ya. Iya, Jadi perwakilan negara hadir itu pertama kali diwakili oleh BNSP. BNSP itu adalah lembaga sertifikasi nasional iya. ya, yang semua profesi di Indonesia yang mengeluarkan sertifikat kompetensi itu di bawah BNSP. Nah, kan bidangnya banyak ya profesi. Maka Iya. butuh kerjasama dengan LSP-LSP. Nah, kita ambil contoh adalah LSP Broker Properti Indonesia karena profesinya adalah broker properti ini. Nah, jadi LSP BPI itu perpanjangan tangan daripada BNSP. Itu yang perlu dipahami. Nah, LSP sendiri itu ada tiga, ya. Ada tiga tipe kita sebutnya. Ada LSP tipe P1, Iya. P2, dan P3. Maksudnya apa? Kalau LSP P1, yaitu adalah LSP-nya didirikan oleh lembaga pendidikan. Ya, Oh, seperti pesertanya sekolah kejuruan adalah gitu ya, Pak ya? ya, pesertanya adalah Oh, mahasiswa sekolah itu. oke. Keluarlah sertifikat kompetensi P1 dari P1. Ya, karena ini mahasiswa kan, mahasiswanya dia, selama dia tercatat mahasiswanya dia, boleh ikut. Mahasiswa lain gimana? Dari sekolah lain? Nggak bisa, karena ini LSP Oh, P1. LSP P2 itu yang mendirikan adalah perusahaan. Misalnya Telkom ataupun PLN misalnya. Dia ingin membuat sertifikasi untuk karyawannya dia. Nah, pesertanya ya karyawannya dia. Kalau karyawan orang lain bisa nggak? Nggak bisa. Nah, kalau yang orang lain boleh ikut juga, itu adalah LSP P3. Yang oke. mendirikan adalah asosiasi. Nah, kalau kita bicara asosiasi, itu adalah yang perusahaan yang sejenis-sejenis yang berkumpul, ya, berorganisasi, itu adalah asosiasi. Misalnya kalau broker properti, kita punya namanya Arebi, ya. Nah, di situ ada misalnya dari master franchise, ada Rewide, Era, Century, Promax, Xavier Max, ya, dan yang lain-lain maupun yang lokal, lokal brand apa segala Iya. macam. Itu asosiasi. Mereka mendirikan sehingga pesertanya bisa umum. Semua orang boleh. Jadi kalau Anda mau ambil tes di LSP, pertama kali Anda cek LSP-nya ini harus P3. P1 dan P2 itu perpanjangannya harus di P3. Itu rule-nya, aturannya. Ya, Oh, yang Anda perlu tahu, P3. Nah, iya, iya. sekarang kalau LSP-nya sudah P3, Pak, apalagi yang perlu dilihat? Ya, Iya. Anda perlu lihat
di LSP itu ada yang ditawarkan. Nah, tentu saja yang ditawarkan itu disebutnya adalah skema. Skema itu ya mudahnya adalah Anda mau ngambil sertifikasinya apa. Contoh, skema perantara perdagangan properti P3 misalnya. Atau Ya. manajemen perantara perdagangan properti MP3 misalnya. Nah, di situ akan ada unit kompetensi yang akan diuji. Nah, Anda perhatiin, karena skema sendiri itu ada 3 jenis. Ya, ada yang disebutnya adalah skema KKNI. Ini level yang paling tinggi karena yang Oh. diaturnya oleh keputusan kementerian biasanya. Ini KKNI. Nah, KKNI sendiri dari 1 sampai levelnya 10. Untuk broker properti sendiri, ini KKNI-nya level 6 dan 7. Jadi ini eh, tinggi ya. Jadi kalau Anda menyandang gelar eh, sertifikat KKNI 6, wah itu sudah S1 ke atas lah. Jadi tenaga ahlinya bukan yang ecek-ecek ya. Nah, ini KKNI. Ada yang skemanya adalah klaster. Klaster itu tidak penuh, tapi mungkin sempalan berapa unit, berapa unit, berapa unit, saya klaster-klaster. Biasa dipakai untuk supaya, waduh kalau saya ngambil KKNI terlalu banyak, saya klasterin deh sedikit-sedikit deh. Nah, ada LSP yang berdagangnya seperti itu. Jadi kalau Anda daftar, terus Anda harus periksa dulu, skemanya apa ini. Jangan sampai Anda salah ambil. Ya, ternyata yang diambil, oh mudah. Lah yang diambil klaster. Ya, jadi perlu Anda Oh. cek. Ya, selain KKNI, klaster, ada yang namanya okupasi, skema. Ya, dari mana ngelihatnya? Nanti saya contohin, saya kasih contoh lihatnya. Nah, kalau Hmm. dia okupasi, berarti dia merujuk ke salah satu profesi. Misalnya kalau di bank, itu ada kepala teller, kepala treasury. Ya, jadi jabatan-jabatannya sudah tertentu, khusus kayak begitu ya. Nah, itu dia okupasi, satu hal, satu hal. Nah, sedangkan kalau kita broker properti itu kita disyaratkan di Permendak ya di Permendak itu kualifikasi. Anda bisa buka Permendaknya, akan tertulisnya adalah kualifikasi perantara perdagangan properti. Dengan itu berarti Anda harus hati-hati, milihnya harus yang kualifikasi KKNI. Nah, ini saya coba share kepada Anda ya. Nih, apakah sudah lihat semua? Ya, tampil. Nah, dan kita tidak bisa bebas ya. LSP itu diawasi oleh BNSP. Nah, ini contohnya kita baru verifikasi terakhir karena ini ada perubahan ya. Perubahan. Jadi kalau Anda cek di website nanti Pak Ari bisa bantu cek juga lihat ya. Belum terupdate. Ya. Ini karena tanggal ditetapkannya tanggal 18 ya, baru berapa ya sebulan yang lalu lah ya. Belum ada sebulan, berapa Iya. minggu yang lalu. Nah, di sini memutuskan apa? Ya, hasil verifikasi skemanya kita sudah boleh menguji skema apa? Okupasi analis officer broker property. Skema sertifikasi okupasi marketing officer broker property. Skema sertifikasi KKNI. Nah, di sini disebut KKNI level 6, bidang perantara perdagangan properti. Skema sertifikasi KKNI 7, bidang perantara perdagangan properti sub bidang manajerial. Nah, jadi di sini LSP kalau sudah punya ini barulah boleh nguji. Nah, kalau belum punya surat penetapan dari BNSP, kita tidak bisa menguji seenaknya. Kalau menguji seenaknya nanti akan dapat teguran dari BNSP. Nah, ini. Nah, contohnya Anda boleh tanya dengan LSP di mana Anda mau daftar. Saya mau lihat dong, isinya apa ya? Nah, contoh nih, KKNI level 6 ya. Nah, di sini ada semuanya. Latar belakang apa ya? Yang penting Anda lihat adalah di sini. Nah, paketannya ini apa ini? Unitnya ada berapa?
Kalau Anda baca di standar sama yang unit di sini, oh ternyata betul. Ini KKNI karena di standar ada 24 unit, di sini 24 unit semuanya ada. Nah, berarti ini full. Nah, contoh untuk yang KKNI level 7, Anda cek ya, unitnya berapa nih? Oh, ada 18, berarti full. Tidak ada korting-korting ya, tidak di cluster, tidak dipotong-potong, tapi ini benar full. Berarti ini benar kualifikasi. Nah, ini tandanya sudah di-verified sama BNSP ya, ada. Nah, demikian juga yang lain-lain ya, ada semua ini. Kita punya semua. Nah, ini pun sertifikasinya baru lolos di tanggal 18 November. Nah, jadi kita nggak main-main, kita memang mempersiapkan semuanya. Begitu ini siap, barulah kita akan uji. Nah, pertanyaannya, di situ juga ada persyaratan, Ya, ya. Jadi di skema tadi kalau Anda baca, kenapa saya bilang Anda harus tanya. Dan ini adalah dokumen yang di open to public. Publik boleh bisa lihat, ya. Contoh ya, kita ambil yang broker properti. Di sini ada persyaratannya. Sebentar, persyaratan di sini. Persyaratan dasarnya apa? Pendidikan minimal S1 sederajat dan telah mengikuti pelatihan kerja berbasis kompetensi bidang perantara perdagangan properti atau broker properti. Jadi minimum pendidikan S1 dan dapat pelatihan kerja. Berarti sudah ada pengalaman kerja. Ya. Nah, atau ini kan atau ya, atau tenaga kerja memiliki pengalaman kerja minimal 4 tahun di bidang perantara perdagangan properti dan telah mengikuti pelatihan kerja berbasis kompetensi. Jadi mungkin nggak S1, tapi SMA. Nah, boleh ikut. Dia adalah syaratnya yang 6.2. Ya. Kalau yang S1 berarti bisa ambil yang 6.1 ini persyaratannya. Nah, ini bagaimana caranya kita melihat suatu LSP itu bagus atau tidak? Anda baca skemanya seperti apa, detailnya seperti apa. Ya. Nah, itu mungkin yang penting Anda perhatikan. Jadi tadi LSP-nya sendiri ada P1, P2, P3, terus ya. skemanya juga ada 3 jenis juga. Jangan sampai keliru salah pilih. Itu satu. Nah, untuk peraturan itu yang KKNI. Nah, tadi kok ada ya yang okupasi juga kita. Nah, okupasi itu kita khususkan untuk yang mahasiswa. Mungkin dia mau Oh, pengalaman kerja, mau magang. Nah, boleh nggak ambil yang okupasi dulu? Boleh. Yang pertama marketing officer. Kemudian dia mau lebih tekun lagi, dia ambil lagi yang marketing. Dua okupasi itu kalau digabung sebenarnya totalnya nanti akan kurang sama dengan yang broker properti broker yang properti. Oh, full ya, yang iya. P3 tadi. Nah, berikutnya baru dia boleh nanti perpanjangannya ambil yang broker properti karena dia sudah punya pendidikannya, dia sudah punya pengalaman kerjanya, barulah dia meningkat. Nah, selama ini kan seringkali tanya, Pak, saya kan baru, nggak belum ini pengalaman. Oke, makanya perlu dibimbing oleh yang sudah lama. Yang sudah lama lah ambil. Sertifikasi ini diambil memang orang-orang yang memang kerjaan sehari-harinya itu broker properti. Kalau Anda pimpinan kantor, mungkin shareholder, yang memang tidak pernah terlibat, perlu nggak ngambil? Saya bilang ya Hmm. nggak perlu. Yang perlu adalah orang-orang misalnya office manager Anda, marketing Anda yang memang kerjaannya tiap hari melakukan transaksi properti, itulah yang harusnya mengambil. Dan sertifikat kompetensi itu melekatnya adalah pada orang, bukan pada kantor ya. Kalau kantor itu izin usaha, tapi sertifikat kompetensi itu adalah miliknya Anda sendiri orang. Nah, ini semoga penjelasannya itu lebih clear, lebih jelas. Anda Iya. harus punya sekolah dulu, pendidikan formalnya gitu ya. Anda punya pengalaman kerja,
barulah Anda minta diuji untuk di LSP untuk kompetensinya mendapatkan sertifikat kompetensi. Jika Oke. Anda punya sertifikat kompetensi, itu adalah bukti pengakuan negara terhadap kompetensi Anda. Nah, ini hebatnya Indonesia, ya. Anda ketika dapat sertifikat kompetensi ini, berarti Anda boleh menjual di seluruh wilayah Indonesia. Kalau kita di luar negeri, di Amerika, itu hanya bisanya per negara bagian. Kalau di Oh, Indonesia ini, seluruh nasional Indonesia, berlakunya. nasional. Nah, Oh, lebih oke. enak kan? Makanya Iya, tadi, iya. karena kategorinya Anda-Anda ini super genius, ya. Jadi Baik, itu baik. sangat berbeda. Tapi dengan catatan ya, karena kita itu mengenal otonomi daerah, jadi kita perlu tahu perda-perda khusus di daerah-daerah itu akan berbeda-beda. Ya, Ya. Nah, itulah yang perlu Anda tambah lagi. Tapi minimum basic level semuanya dilakukan rata ya. pelayanan yang sesuai standar semua. Baik. Tapi ini menarik nih Pak Tony. Dari tadi kan disampaikan skemanya apa saja yang diuji ya. Tapi satu hal menarik, mohon maaf nih sebelumnya nih. Bagi kita nih, bagaimana sih cara kita memilih LSP yang tepat gitu Pak? Nah, tadi sudah ya. Jadi Anda perlu cek itu tadi Anda Ah, perlu ah. cek dulu untuk meyakinkan Anda. Itu satu ya. Oh, LSP-nya sudah tepat belum? Materinya tepat belum? Cocok dengan yang diminta sama Permendak? Enggak, itu Anda harus cek semua ya. Nah, setelah itu kenapa kok kalau ini saya iklan sedikit gitu ya. Kenapa harus di LSP BPI gitu ya? Nah, pertama kita itu yang penguji Anda itu bukan orang biasa ya. Orang yang di dunia properti ini sudah lama. Dia tahu bisnis ini, dia praktisi dan dia pelaku usaha juga. Sehingga Oke. ketika menguji Anda nggak bisa main-main gitu ya, curi-curi, oh, ketahuan. Ya, kalau Anda contoh admin kantor tapi diakunya sebagai marketing, itu pasti nggak lulus lah gitu, karena akan ketahuan. Ya, dia suruh jelasin nggak bisa, suruh praktek nggak kaku nggak bisa. Nah itu nggak. Ingat loh ya tadi ya, saya menyatakan Anda kompeten, itu Anda benar-benar terampil untuk menjual. Nah kalau sembarangan diberikan ya nggak mungkin bisa seperti itu. Ya, Oke. jadi Anda perhatikan itu. Nah ini yang menguji orangnya capable ya. Dan kita selalu update dengan peraturan. Para pengurusnya juga kita taat mengikuti petunjuknya dari BNSP. Itu catatan buat Anda juga, ya. Ya, Dan kita juga affordable. Sistem juga kita yang kita pakai juga up to date. Nah, baik. kita juga melakukan asesmen ini sesuai dengan prinsip asesmen yang diminta oleh BNSP dan pengumpulan buktinya juga memenuhi prinsip yang ditetapkan oleh BNSP, VATM juga. Jadi hal-hal ini yang kenapa Anda harus memilih LSP Broker Property. Nah, itu tadi alasannya sudah saya ini. Selain itu juga kita Ya, didukung ya. Banyak master franchise itu kita rata-rata mendukung LSP Broker Property. Perwakilan dari mereka juga ada duduk di LSP juga ya. Dan LSP itu harus menjaga netralitas. Jadi kalau misalnya saya orang riwayat, saya ada riwayat di sini uji, saya nggak boleh uji riwayat. Saya nguji selain riwayat. Kalau misalnya ada ya, oh ini dari era, saya orang era, saya nggak akan uji orang era, orang yang lain seperti itu. Jadi itu dijaga prinsip asesmen tadi salah satunya adalah fairness itu dijaga juga, nggak ada, nggak boleh. baik. Nah, Itu yang veteran itu rumahnya nggak abu-abu ya, Bu. Ya. nah, Tapi menarik nih Pak Tony. Kalau begitu, bagaimana cara kita bisa tahu nih Pak, ada websitenya atau bagaimana kita bisa ngecek bahwa eh, LSP Broker Property ini benar P3 gitu misalnya Pak. Seperti Pak Tony bilang gitu loh. oh itu mungkin Pak Ari bisa bantu coba masuk di websitenya BNSP Pak. Oh, oke. Sebentar Itu ya. bisa coba ya.
Teman-teman juga bisa Begini, coba cek gitu ya. ini ya. Nah, itu BNSP ya. Oke, Oke, ini LSP-nya. LSP, Anda masuk, Anda ketik, misalnya kita kan mau tahu broker properti. Ya, di sini banyak sekali ya. LSP banyak sekali. Nah, Oke. kita kodenya apa? Kita mau broker properti sesuai profesi kita ya. Kita tulis aja broker properti. Ini ada 3 nih, Pak. Iya, Ya, broker properti ada 3 nih ya, ya. Anda Oke. cek. Di situ kan ada Yang LSP. tulisannya. Ya, misalnya kita Iya, broker properti Indonesia dah. Nah, oke. di situ ada Oh, di tulisannya. sini ya, Pak ya? Nah, itu LSP P3. Nah, itu pihak ketiga. Itu berarti P3 seperti itu. Dan kalau turun Oke. sedikit itu ada asesornya. Ya, asesornya Ini siapa? data skema. Skemanya. Oh, Nah, baik. skemanya kalau Anda lihat yang di website ini masih yang lama. Ya. Oke. Unitnya masih 17. 11. Belum update saja Tadi ya. ya, Heeh. tadi kan baru 18 November kan. Jadi ini websitenya Iya, BNSP belum di-input yang baru. Jadi yang kita oke. sudah unitnya bukan 17 lagi, yang pertama adalah 24 itu. Udah. Oh, ini ada nih nama Pak Tony Herlambang nih, nomor 7 nih. Wah, Ya, ada. 007. Ya. Oke, jadi Oke. aksesornya juga kita paling banyak ya. Iya, Itu Anda pertimbangan Anda untuk mau ambil di mana, silahkan Anda bisa pilih dengan bijak. Oke. oke. Nah, ini menarik ya Pak Tony ya. Jadinya memang kita juga jangan sampai salah memilih LSP ya. Apalagi pingin sertifikasinya broker, terus ambil LSP-nya misalnya laundry misalnya. Wah, ini kebablasan nantinya. Gitu ya Pak ya. Nah, tapi bagaimana Pak cara LSP itu bisa menjamin mutu sama objektivitas dari asesmen tersebut Pak? Oke. Jadi LSP itu selalu diawasi juga oleh BNSP. Jadi seperti yang tadi saya sharekan ya, materi uji, bahan yang kita mau ujikan itu juga harus diverifikasi terlebih dahulu. Kemudian materinya juga ada namanya peer validation. Jadi antar asesor, antar penguji itu melakukan validasi soal-soalnya. Siapa tahu Oh, mungkin soalnya sudah absolut gitu ya. Peraturan udah ganti nih. iya. Oh ini salah. Itu pun ada namanya validasi juga. Jadi supaya up to date ya. Nah, jadi kalau misalnya ada temuan, ada ini juga kita bikin laporan, ada laporannya. Jadi di situ sebenarnya BNSP itu sudah ada peraturan-peraturan yang mengatur itu semua dan kita harus comply. Sehingga tadi prinsip asesmen sendiri, ya prinsip asesmen itu harus valid, harus fleksibel, harus Iya. adil, ya, dan memadai, gitu ya. Oke. Itu itu harus terwujud dalam proses kita melakukan asesmen kepada teman-teman, ya. Dan itu nanti saya akan jelaskan ya eh, apa sih gitu ya yang mau Iya. diujikan mau di apa itu perlu. Nah, Baik, satu hal baik. yang menarik lagi Pak, sebelum saya lupa ini. Dulu Iya. mungkin teman-teman di sini, wah ini Ibu Yana ini, wah pakai nempel ini ya, wah ada pakai tab broker property ini. Saya tahu ini berarti orang lama ini. Ketika Anda ngambil itu unitnya 17. Peraturan standar yang baru sekarang itu 24. Nah, Anda mungkin kepengen tahu berbedanya apa. Ini saya tadi bilang bahwa standar itu perlu ditinjau setiap 5 tahun. Kita sebenarnya sudah telat ditinjaunya sampai 9 tahun baru kita rubah. Karena mungkin terakhir-terakhir setelah COVID ini online itu sangat dominan, makanya itu akan banyak muncul ya. Saya akan share kepada Anda sebenarnya apa aja sih sebenarnya yang diupdate gitu ya. Nah, oke, apakah sudah bisa ngelihat? Iya, tampil. Nah, tampil ya. Nah, di sini saya kasih ini ya. Ini Permendak 237 2024. Nah, di sini kalau yang lama itu ada ini. Lihat tujuan utamanya ya. Kalau yang lama itu melakukan usaha perantara perdagangan properti meliputi jasa perantara perdagangan, jasa perantara, manajemen jasa perantara,
serta properti manajemen dan investment sesuai dengan standar mutu layanan persaingan usaha yang sehat. Sekarang itu tujuan utamanya lebih simpel. Melakukan usaha jasa perantara perdagangan properti sesuai dengan standar mutu layanan dan persaingan usaha yang sehat. Nah, fungsi kuncinya kurang lebih sama. Fungsi utamanya di sini ada 4 fungsi ya untuk broker properti: melakukan konsultasi, melakukan listing, memasarkan properti, melakukan transaksi. Kalau sebelumnya itu ada 5: memberikan konsultasi, negosiasi, melakukan listing, memasarkan properti, melakukan transaksi. Nah, ini komparasinya satu-satunya. Nah, kalau Anda lihat ini ada unit yang baru dan unit yang lama. Yang baru itu apa sih sebenarnya? Nah, ini melakukan dokumentasi foto dan atau video terhadap properti. Ini pun skill yang harus diujikan kepada Anda. Kemudian melaksanakan gelar GRIA atau open house. Menggunakan media sosial dan aplikasi daring online tools. Mempersiapkan konten digital. Melaksanakan penulisan business writing atau sales script ini sebenarnya ya. Kemudian menggunakan sistem manajemen hubungan pengguna jasa atau CRM ya, Customer Relationship Management. Ada satu lagi, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6. Betul. Ya, yang 7 itu sebenarnya ini. Nah, ini saya lihat mengestimasi indikasi harga jual properti dan harga sewa. Ini dulunya menjadi 1, sekarang dipecah jadi 2. Jadi kalau dilihat matematikanya 217 dikurangi 247, tapi yang benar-benar baru sebenarnya adalah 6, yang satunya adalah dipecah, seperti itu. Dan dari 24 unit ini itu yang akan diujikan kepada Anda. Kalau sebelumnya ya, sebelumnya itu 17 unit itu 180 KUK. Nah, sekarang itu berubah menjadi 260 KUK. Oh, Jadi 24 unit 260 KUK. Nah, ini yang menarik ya. Jadi Anda nambah. Nah, kalau perpanjangan gimana, Pak? Karena beberapa kan ada yang sudah mau habis perpanjangan. Karena dulu Anda sekolahnya ya, sertifikat pendidikan Anda hanya 17, sedangkan sisanya ini belum, maka dalam waktu dekat ini nanti pasti akan dibuka kelas akselerasi untuk ngejar materi-materi yang tidak ada tadi, mengkinian itu ya Pak ya. kekinian. Sehingga Oke. Anda punya sertifikat yang lama 17, ini berlaku juga di franchise. Franchise juga sama, dulu hanya 17, sekarang jadi 24. Ada selisih. Nah, selisihnya ini Anda harus hubungi lagi ke franchise Anda untuk segera minta akselerasi. Nah, ketika nanti Anda sudah akselerasi, berarti Anda sudah mengantongi sertifikat yang 17 unit dan sertifikat 6 atau 7 unit yang baru. Nanti akan diterbitkan sertifikat yang barunya yang komplit 24 kompetensi tadi. Barulah Anda bisa ikut untuk diuji di LSP. Karena apa? Kalau misalnya, ini contoh ya, dulu Anda hanya belajarnya masak. Sekarang ujiannya masak dan bikin roti. Tentu kalau diuji Anda pasti nggak lulus yang bikin rotinya karena belum belajar. Makanya harus belajar dulu. Setelah Anda belajar, Anda bisa diuji masak dan bikin roti seperti itu. Nah, ini yang perlu Anda ketahui juga yang baru ya. Nah, untuk manajemen broker properti ini belum banyak dulu yang mengambil. Jadi ini mulainya sama semua. Anda harus belajar. Nah, dulu itu hanya 11 unit. Sekarang jadi 18. Jadi juga ada penambahan unit. Nah, itu perlu juga akselerasi untuk yang broker properti. Sehingga ketika pendidikannya sudah memadai, Anda apply di LSP, Anda daftar, baru bisa ikut di uji sertifikasi. Seperti itu. Oke. Nah, ini prosesnya menarik nih Pak Tony. Dari tadi dijelaskan ya. Tapi kalau alur dari sertifikasinya itu bagaimana Pak? Dari pendaftaran sampai ke sertifikatnya terbit itu bagaimana nih Pak? Oke.
Jadi alurnya seperti ini. Tadi saya sudah cerita ya, bahwa uji Ya, kompetensi ini bukan cari salah Anda gitu ya. Tapi Anda ya, dimulai dari Anda sendiri, oh saya itu sudah, pengakuan ya, ya, sudah punya pendidikannya, saya kompeten. sudah Ah, praktek, saya kompeten. Tolong uji saya, kan seperti itu. Jadi pertama ya, Anda akan mendaftar kepada LSP. Ya. Di pendaftaran tadi ada syarat-syarat ya, nanti Anda bisa lihat, itu nanti Anda akan isi namanya form APL 01. Nah, di situ nanti Anda akan baca, dan oh harus ada KTP, pas foto 3 kali 4, berapa lembar. ya. Ya, misalnya dan lain-lain itu ada syaratan administrasi dan syaratan itu tadi yang pendidikan gitu ya, segala Oke. macam. Anda Data diri kompletin, berarti APL ya, 1 ya. kompletin Oke. dulu, serahin ke LSP, bayar Ya, sesuai dengan skemanya mau diuji apa. Nah, dari situ ya. nanti administrasi LSP akan cek data Anda. Kalau oke, komplit, dia akan membuat jadwal kepada asesor. Sekaligus juga mengirimkan kepada Anda namanya form APL 02. Nah, APL 02 itu namanya adalah asesmen mandiri. Anda menilai diri Anda sendiri. Itu ada sederetan pertanyaan, kalau tadi 260 ya akan ada 260 pertanyaan. Apakah Anda mengetahui hak-hak atas tanah misalnya gitu ya? Ya. Oh, tahu apa? Buktinya apa? Oh, saya dapat dari pelatihan ya atau apa. Semua ada isi. Nah, di situ ada K dan BK. Anda harus isi K. Kalau Anda ditemukan di situ ada yang BK, misalnya pajak, wah saya nggak tahu BK belum. Loh, Anda sendiri menilai diri Anda sendiri BK, berarti belum kompeten. Kenapa ikut uji kompetensi? Ya tentu Hmm. saja ujian akan stop, tidak akan lanjut. Jadi di APL 02 itu harus diisinya K. Ya, Anda tulis K aja belum tentu nanti diuji lolos, benar nggak? Kalau Anda ditulis di situ Ya, PK, ya pasti tidak lolos. Jelas ya? Nah, di situ isi. ya, ya. Nah, nanti akan dilihat, oke, Anda sudah yakin ya, ini yakin semua ya, K semua. Oke, lanjut. Nanti akan dipertemukan dengan asesor yang ditunjuk oleh LSP. Yang tadi, LSP akan mempertemukan supaya Anda nggak boleh sama brand, ya, seperti itu ya. Jadi biar fairness-nya ada. Akan ini dan akan ada namanya pre-assessment. Nah, pada waktu pre-assessment itu akan diperiksa sama asesornya, nanti akan hasil akhirnya adalah jadwal kapan Anda akan uji. Nah, ketika sudah, oke, uji ya kapan? Hari H, oke. Nanti barulah Anda real assessment. Karena Anda ini super sibuk, biasanya pre-assessment dan assessmentnya 1 hari. Ya, tapi kita ini perbaikan sistem yang kita lakukan ya. Karena kita itu sekarang unitnya makin banyak, 260, kita mengambil menempuh adalah pada waktu pre-assessment 1 hari sebelum real assessment, kita akan bagikan kepada Anda juga soal-soal yang Anda harus persiapkan terlebih dahulu. Ya, karena ini Anda harus dibikin untuk membuat presentasi. Jadi perbedaannya apa dengan yang dulu? Kalau mungkin Ibu Yana pernah ikut yang online gitu ya, biasanya dulu kita kasih namanya instruksi kerja. Ini ada panduannya. Terus Anda diminta memperagakan. Betul ya Bu Yana, mungkin bisa sharing. Hmm. Tapi sekarang tidak. Dari 24 materi itu, kita kepingin tahu pendalamannya Anda itu apa. Apa yang Anda ngerti dari 24 itu, Anda buat bagannya, Anda nanti presentasi. Nah, kalau bikin bagannya pada waktu ujian, pasti nanti waktunya lama. Jadi kita biasanya nanti pre-assessment kita akan kasih tahu dulu, Anda siapkan dulu. Tinggal nanti pada waktu real assessment-nya Anda presentasi di hadapan asesor. Setelah Anda presentasi, nanti kita akan ada tanya jawab dan multiple choice. Oke. Tapi Ditanya. bentuk uji kompetensinya itu apa sih Pak Tony?
Apakah praktek langsung atau portofolio atau bagaimana nih, Pak? Oke, jadi untuk kita menggali Anda itu kompeten atau tidak, itu ada namanya bukti-bukti, ya, buktinya. Ya, Nah, itu ada yang namanya bukti langsung. Seperti saya tanya Pak Ari, Pak Ari jawab. Ini langsung nih, ya. Itu bukti langsung, ya. Bukti tidak langsung itu bisa portofolio. Nah, portofolio itu misalnya saya tanya Pak Ari kan sudah lebih dari 3 tahun nih ya di properti. Punya nggak perjanjian sewa? ya, Punya. Oke, perjanjian sewa. Saya minta dong lihat nama siapa. Oh, ini nama siapa? Saya nanti akan konfirmasi. Oh ya, punya perjanjian sewa, tapi saya yakin nggak ini yang bikin Bapak. Saya coba calling orangnya. Ini nanti namanya oke. verifikasi portofolio atau klarifikasi pihak ketiga. Saya akan telepon. Betul nggak? Oh, oh ya, saya benar dilayani oleh Pak Ari ini. Oh, berarti benar nih perjanjian sewanya ini. Tapi kalau misalnya di telepon Anda hanya nyomot-nyomot punyanya orang lain, di telepon ternyata bukan, berarti indikasinya Anda melakukan kecurangan. Nah, kalau melakukan kecurangan gimana mau diluluskan? Berarti Anda nggak kompeten. Attitude-nya nggak baik juga. Sudah menipu dulu. Nah, itu. Hmm, Jadi ada bukti langsung, ada bukti tidak langsung. Bukti tidak langsung itu sertifikat-sertifikat. Nanti kita bisa lihat ya, misalnya sertifikat apa ya. Oh, sertifikat ERA misalnya. Ya, kita coba cek sama orang ya, ERA. Bener nggak ya yang ini orang Anda nih. Pernah ikut pelatihan di tempat Anda. Oh, betul Pak. Ini tahun sekian. Oke, sama. Berarti betul. Itu bukti portofolio. Portofolio misalnya bisa surat perjanjian jasa pemasaran. Anda ya, kan pasti ada tuh. Nah, kita akan minta, betul nggak? Kita akan tes. Benar nggak orang yang di listing, benar nggak ini? Seperti itu. oke. Bukti potong pajak misalnya. Oh, ya berarti Anda memang ada transaksi dong. Nah, misalnya gitu. Ya, Bukti promosi misalnya. Nah, mungkin bisa screenshot ini atau foto spanduk di rumahnya. Kita akan lihat. Betul ada nggak? Nah, itu adalah bukti-bukti tak langsung. Dengan adanya bukti tak langsung itu perlu adanya pertanyaan lebih lagi menggali. Tujuannya kan tadi tanya, saya bukan cari salahnya Anda, tapi saya akan cari bukti kalau Anda itu kompeten nggak, sudah melakukan belum, hmm, seperti itu. Nah, ada satu lagi namanya bukti tambahan. Kalau saya sudah gali itu, tapi saya kok kurang yakin lagi, saya bisa kasih namanya bukti tambah. Saya kasih tambah pertanyaan, coba tolong Anda jawab pertanyaan. Itu tambahan lagi. oh, Ya, tadi kan langsung ya, mirip langsung, tapi ini tambahan karena saya masih kurang yakin. Saya minta Anda tambahan lagi. Nah, itu bukti ada 3 bukti pengumpulan itu. Jadi bisa kalau Anda untuk yang perpanjangan nanti, tentu saja Anda sudah lewat dari 3 tahun. Sebelumnya Anda sudah pernah ambil, Anda sudah tahu yang akan ditanya seperti ini semua bukti. Bukti kalau Anda itu kerja, sehingga Anda sudah ya, siapkan semua. Untuk itu pada waktu perpanjangan RCC kita sebutnya. Saya mau ya, diujinya metodenya pakai portofolio, Pak. Boleh, Pak. Bisa. Asal semua portofolionya yang tadi, bukti-bukti tadi Anda siapkan. Jumlahnya cukup, memenuhi, kualitasnya juga bagus, memenuhi, bisa dengan portofolio. Tapi tetap ditanya ya, bukannya kalau portofolio tanpa pertanyaan tadi. Portofolio tadi kan kita perlu mengklarifikasi, memvalidasi istilahnya. Betul nggak itu punya ya, Anda? Betul nggak Anda lakukan itu? Nah, itu ada, jadi pengumpulan bukti. Jadi itulah kita di mana kita sebut lebih fleksibel ya. Kita lihat Anda punyanya apa. Contoh misalnya, kalau kita eh, melakukan uji, ya hmm, belum tentu mungkin Pak saya itu jarang sewa, saya adanya jual. Oke, tapi saya akan oke. Anda udah jujur, saya memang nggak. Tapi kalau sebagai broker, saya pengen tahu nih, seandainya kalau Anda bisa ada transaksi sewa. Saya pengen tahu Anda melakukannya seperti apa. Itu saya bisa tanya. Karena
seperti halnya Anda ini mencari ya, ada yang lamar sopir untuk Ya. nyetirin mobil Anda. Anda kualifikasinya sopir ini. Pak, saya bisa nyetir pagi hari, malam hari, hujan nggak hujan, saya bisa, Pak. Tapi jangan suruh saya parkir, Pak. Nah, kira-kira boleh nggak? Kriteria sopir, tapi nggak bisa parkir. Kan nggak mungkin. Kalau begitu ya Anda, oh ya udah, saya tak cari yang lain. Betul nggak? Jadi di sini Betul, tetap betul. Anda harus, meskipun saya nggak pernah sewa ini, Pak, tetap Anda harus tahu juga tentang ilmu-ilmu tentang sewa ini seperti apa. Bagaimana menentukan harga sewanya. Perjanjian sewanya seperti apa. Perlu nggak ada Hmm, uang jaminan seperti apa. Dan lain-lain lah. Nah, itu di ya, situ ya. Anda perlu juga bisa gitu ya. Nah, semoga Baik. cukup dimengerti. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya. Tapi di sini sebenarnya kita Benar-benar. mengumpulkan bukti kalau Anda itu kompeten di bidangnya. Ketika Anda semua sudah, nanti setelah selesai ujiannya, saya sebagai asesor akan memberikan rekomendasi. Setelah Oke. berdasarkan pengumpulan ini, saya rekomendasikan misalnya Pak Ariko kompeten broker properti. Ya, Nanti laporannya saya kasih ke LSP. Di LSP itu ya. akan dirapatkan ya oleh komite teknis dan nanti baru diputuskan. Oke, diterbitkan sertifikat kompetensi kepada Pak Ariko misalnya. Nah, Oh. sertifikat itu, kompetensi itu, blankonya itu khusus ya, bukan cetakannya LSP, tapi kita harus lapor kepada BNSP untuk ambil blanko. Kita bikin berita acara, pengujian tanggal sekian, ada berapa orang, yang lulus berapa, dilaporkan, kita dikasih yang lulus 5 kan, dikasih blankonya 5. Terjadi itu Oh. seperti cek. Kalau terjadi namanya Ariko, tapi nggak pakai H, KO. Waduh, repot Ya. itu. Harus balikin lagi ke ini, minta lagi baru dikasih. Jadi itu penting sekali, nggak boleh salah. Ya, apalagi ditempel foto. Biasanya kita pasti bilang foto terbaru yang tercantik, tercakep deh. Pak, aduh fotonya nggak Ah, kurang ganteng Pak ini. Salah sendiri. Sudah ditempel, sudah dicap, nggak bisa dirubah-rubah. Nah, kalau nanti sudah ada di scan, kalau hilang kita nggak bisa ganti. Anda harus ambil lagi, tempo ulang. Jadi ini seperti oke. cek. Jadi sertifikatnya harus benar-benar diperhatikan. Dan nanti kalau Anda punya, Baik. bisa dipajang itu di kantor gitu ya. Pernah nggak dokter-dokter kalau Anda pergi check up ke Singapura ataupun ke Malaysia gitu ya, ke Penang, di ruang tunggunya dokter itu sertifikat ijazahnya dia dipajang semua loh. Jadi kita tuh yakin Ya. ini kita mau ketemu dokternya ini lulusan mana, spesialisnya di ngambil di mana, apanya itu kelihatan. Kenapa kita broker properti nggak melakukan itu? Bukan Anda setelah Hmm, ambil terus disimpan, entah ngilang nggak kemana, nggak tahu gitu ya. Ya itu dipajang, itulah nilai jual Anda. Ya, perlu oke. itu. Nah, barulah nanti terbit akan dikirimkan kepada Anda. Itu sequence-nya dari awal sampai akhir, Pak Ari. Oke. Kira-kira berapa lama nih Pak Tony prosesnya dari uji kompetensi itu sampai dinyatakan kompeten, Pak? Sebagai Kalau gambarannya. untuk satu orang, uji kompetensinya, kalau kemarin ya, kemarin itu 180 KUK aja, itu 3 jam satu orang. 180 KUK, Pak. Sekarang Ya, sekarang 260. itu 260. Wow, Kira-kira mau tambah berapa setengahnya jam? lagi. Ya, ya, kurang lebih 3,5 jam aja kok. Karena kita Oke, akan lakukan banyak penyederhanaan yang lebih, yang penting pengumpulan bukti itu harus mencukupi. Kita itu yakin menyatakan Anda, oh Pak Ariko ini kompeten. Ya, itu penting. oke. Kalau terlalu sedikit, bagaimana saya bisa yakin? Nggak main-main loh. Kalau misalnya Pak Ariko ini suatu saat nanti ada transaksi yang nggak bagus, dapat laporan, kena di YLKI, kena di pelaporan di Ya, misalnya di perdagangan misalnya. Pasti ya. akan ditanya dong, ini dulu yang ngeluarin sertifikat siapa? Oh, LSP BPI. LSP BPI
dapat surat ini, nah pasti akan dilihat dulu yang nguji siapa ini. Nanti akan kelihatan benang merahnya. Nah, Oke. kalau kejadian itu berulang kali, asesornya nanti bisa dicopot. Wah, ini asesornya asesor bodong nih, nggak boleh nih, Ya. karena tidak melakukan praktek yang pengujian asesmen dengan baik. Nah, itu makanya penting. Jadi asesor itu kita itu membantu menemukan Anda bukti-bukti Anda kompeten itu seperti apa. Tapi kalau nggak ditemukan ya sorry, pasti akan dapatnya adalah rekomendasinya adalah belum kompeten. Jadi kalau belum Oke. kompeten itu bukan akhir dari dunia ya. Anda cukup belajar Ya. lagi, nanti coba lagi seperti itu. Bayar lagi, lah iya bayar lagi gitu. Oh. Pak, tapi sertifikat kompetensi tersebut berlakunya berapa lama, Pak? Seumur hidup kah? Kalau namanya kompetensi itu selalu ada jangka waktunya. Untuk broker properti ini itu 3 tahun. Nanti dalam 3 tahun Anda wajib untuk RCC ya istilahnya recognition current competition. Jadi mengulang lagi gitu ya, perpanjangan seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah lewat dari 6 bulan itu Anda tidak bisa RCC. Anda dianggap harus mengambil sertifikat baru lagi seperti awal. Jadi jangan ingat jangka waktunya ya, jangan kelewatan. Lewat sebulan, 2 bulan, is oke, masih bisa RCC. Tapi kalau kelewatannya sudah matinya udah 2 tahun, 3 tahun, nah itu dianggap Anda sertifikasi baru lagi. Hmm. Mungkin apalagi mungkin yang mau ditanyakan nih Pak Ari. Atau mungkin teman-teman sudah ada mulai tanya nih Pak. Ya, tadi ada beberapa ya. Tapi ini masih ada yang menarik nih, Pak. Tadi kan kita bicara terkait dengan sertifikat kompetensinya nih, Pak. Dapat sertifikatnya juga gitu ya, Pak ya. Nah, kita sebagai broker kan biasanya memajang nih, Pak, nomornya supaya saya menyatakan saya kompeten gitu, Pak. Nah, Hmm. nomor yang saya pajang itu nomor yang mana nih, Pak? Nomor Ya, blanko kah, nomor surat kah, apa nomor registrasi saya nih, Pak? oke, itu juga penting ya, karena ini muncul di peraturan yang terbaru kan memang wajib menuliskan gitu ya. Nah, mungkin Pak Ari bisa sharing sertifikat kompetensi yang Pak Ari punya nih. Coba saya akan bantu, biar teman-teman juga Oke, melihat. ini ya. Ya, nah ini adalah sertifikat kompetensi, ada gambarnya Garuda ini ya. Nah, di Iya, sini paling kiri atas itu nomor blankonya, ya. oke. Bukan ini, bukan. Nah, Iya. yang berikutnya sertifikat kompetensi, terus ada nomor 68200. Ini nomor sertifikatnya adalah yang ini. Oh, Ya, ini nomor sertifikat ya. Oke. ya. Kalau yang di bawah itu ada nomor registrasi, bukan tapi nomor registrasi. Nomor registrasi ini Anda terregistrasi di BPT 255. 255 itu adalah kode LSP BPI. Ya. Jadi Oh, nomor registrasinya ini tetap terus, oke. tidak berubah. Karena dia ada perpanjangan lagi, nomor registrasinya tetap ya. Nah, tapi nomor sertifikat yang di atas ini yang tiap 3 tahun akan diupdate ya. Oke. Jadi inilah yang dicantumkan. Nanti kalau ganti, Anda ganti lagi nih. Jadi kartu nama gimana Pak? Baik, baik. Ganti. Ya terpaksa ganti karena nomor sertifikatnya ganti, Bapak Ibu. Jadi yang kita pakai nomor sertifikat ya, Nomor bukan nomor sertifikat, registrasi ya, Pak. bukan nomor Ini yang registrasi. diamanatkan di Permendak 33 juga nih, Pak ya. Ya, yang Permendak yang baru 33. Oke, baik. Nah, di sini coba tadi ada tulisan ya KKNI. KKNI Oke. level 6. Ya, tadi ya ini Nah, sertifikatnya ini. Pak Ari ini. Ya, Nah, di bawahnya itu ada kan ya. sertifikat KKNI level 6. Nah, ini yang benar, ini berarti KKNI. Kalau okupasi juga harus pasti ditulisnya okupasi. Ini yang Anda perlu cek. Oke.
Oke. Ya. Dan ada ini ya, ada logo benar ya. Ya, ada ini stiker hologram ini. Ini makanya Ya, kalau di-scan jadi warnanya. Nah, yang penting lagi dari di sini ada unit kompetensi listnya, daftar unit kompetensinya. Ini yang lama nih pasti punya ya, Pak Ari. Nah, masih 17. ya. Ya. Nah, 17. Nah, ini yang penting. Oke. Anda harus cek ininya. Jadi Anda bukan asal ikut uji kompetensi, tapi Anda nggak teliti memilih. Ternyata ini hanya dikasih 9. Berarti Anda salah uji kompetensinya. Berarti itu hanya di Oke. klaster, belum semuanya. Gitu. Baik, baik. Nah, Pak Tony, kalau orang baru broker nih ya, baru jadi broker, terus kemudian ikut training, kan biasanya begitu ya. Dia ikut training dulu gitu. Itu bisa langsung ambil uji kompetensi kah? Atau dia harus berpraktek dulu? Kalau untuk yang KKNI nggak bisa. Oke. Makanya kita ada yang seperti tadi saya sharing juga, yang misalnya marketing officer broker property, itu bahkan mahasiswa tingkat 6, semester 6, Oh, sorry, semester 6, ya. itu bisa, sudah bisa. Karena itu Sales in-house dari developer boleh juga ambil ke boleh, sana. boleh itu ambil yang itu Oke. okupasi dulu boleh. Iya, Nanti iya. kalau dia memang benar-benar sudah mau nekuni sebagai profesi broker properti, sudah nggak jadi in-house, mau jadi benar-benar broker properti gitu ya, mau punya kantor sendiri lah, itu berarti dia ambil nanti yang broker properti dan MP3 tadi, manajemen manajer perantara perdagangan properti tadi itu yang MP3 tadi itu, yang kualifikasi Oke. 7 tadi, seperti itu. Baik, baik. Jadi Pak Tony, kalau misalnya dia belum sanggup untuk ambil yang KKNI, dia bisa ambil yang okupasi. Tapi Ya, ambilnya dua ya Pak ya. ya, Yang marketing officer, kemudian dia upgrading lagi yang analis officer juga. Kalau analis dapat officer. dua-duanya itu setara Pak dengan P3 atau broker properti gitu Pak ya. Belum, maksudnya belum setara ya. Setelah habis, Anda Ya. nanti perpanjangannya langsung ambil untuk yang broker properti. Oh, jadi bisa ya dengan persyaratan dua itu terpenuhi ya Pak ya. Oke, berarti ini bisa jadi salah satu Jadi itu solusi juga ya Pak ya gradual ya. bagi yang baru ya. Maksudnya kan gradual. Anda ambil yang marketing officer dulu, terus ambil yang ini analis. Baru nanti kalau pas Iya, ini habis perpanjangannya, baru Anda bisa ambil yang broker properti yang KKNI. oke. Yang Pak Tony, disyaratkan sekarang kan di peraturan itu sebenarnya yang KKNI semua. kakak ini Kenapa, semua ya, baik. kenapa ada tujuannya? Sebenarnya adalah supaya minimal pelayanannya ini mereka memang memahami semua itu tadi 24 unit kompetensi itu. Oke, Tapi kita tahu baik. kan dari mana ini? Orang kan baru belajar, baru bergabung kan nggak tahu. Nah, makanya sekarang kita ada wadahnya. Oke, kamu boleh. Iya. Kamu harus tetap harus pendidikan dulu. Itu sebabnya kantor broker itu wajib juga mendidik marketing-marketing kantornya. Oh, Ya, kalau kan Anda repot nggak Pak bisa kalau kayak gitu mendidik, Pak. Anda harus Ah, kirim ke lembaga pendidikan broker properti seperti itu. oke. Baik, baik, baik. Mm-mm. Pak, Pak Tony, boleh tahu nggak berapa sih perkiraan biayanya Pak untuk sertifikasi kompetensi ini Pak? Dan ada fasilitas nggak sih Pak kalau kantor nih mungkin teman-teman yang hadir di hari ini terus dia mau ajukan satu batch gitu Pak, satu satu kelompoknya gitu misalnya Pak Tony. Kalau harga ini agak sensitif nih ya. Saya ini kan manajer mutu. Nah, ini saya di luar wewenang saya kalau ngasih diskon-diskon. Tapi kalau Oke, Anda memang misalnya ini, wah, ini satu anu komunitas ESP ini mau daftar rame-rame nih, pasti ada lah. ya, Itu ya special price itu pasti ada. Ya, oke, silahkan dikoordinasi aja nih. Nah, ini oke, komunitasnya Pak Ari. Ya. ya, Dan yang penting satu, kita ingin profesi ini teratur. Maka kita juga menyediakan tes itu yang affordable. Tapi juga bukan yang murahan gitu, bukan. Ya, tapi yang affordable, tapi juga Anda bisa merasakan, oh benar ya sekarang itu ada trainingnya yang bagus, ada di sertifikasi, jelas. Jadi di sini akan terlihat gitu ya. Ini bukan hanya masalah sebulan 2 bulan, akan terlihat hasilnya mungkin nanti setahun 2 tahun ke depan lagi ini akan berubah wajahnya.
ya. Oke. Mungkin di sini teman-teman tadi aku lihat sekilas ada yang mempertanyakan kenapa lah ini segala macam. Saya tahu, saya sudah ngomong seperti ini itu sejak dari 2015 Bapak Ibu. Banyak teman-teman saya yang nanyain gitu. Saya hanya bilang, kamu mau ikut sekarang atau mau ikut besok, tetap aja keretanya tetap jalan. Tetap aja Anda mau nggak Hmm, mau harus ikut. Ya, dengan berbagai macam saya nggak akan debat kusir di sini, gitu ya. Ini ya. sudah diatur dengan sedemikian baik. Kenapa kita nggak mau mencoba mengikutin? Selalu komplain, komplain, komplain ini. Tapi kalau diikut suruh aturan, nggak mau juga. Nah, ini gimana? Tapi kalau Anda mau ikut aturan, Anda menjadi penggerak dalam perubahan ini, barulah perubahan ini bisa terjadi. Ya. Janganlah nunggu terus, tapi geraklah, mulailah gerakan itu dari diri Anda masing-masing dulu. Saya sudah menyuarakan ini dari 2015. Sudah bicara keliling-keliling lah, ya, keliling-keliling Indonesia, ke Medan, ke Padang, ke Lampung, ke Jogja, ke mana-mana lah, Makassar. Ya, selalu pesan saya tetap sama. Ini peraturan sudah bergulir. Di luar negeri pun semua juga sudah diatur. Semua kepingin Ya. memproteksi. Anda ingin dilindungi, negara ingin hadir sebagai pelindung Anda. Tapi yang dilindungi malah tidak mau merasa ini, malah sibuk perang komisi aja sendiri. Nah, ini Ah, sungguh konyol, ancaman di luar negeri. Ya, saya buka kepada Anda. Orang Singapura ingin sertifikasinya mereka itu diakui di Indonesia. ya, ya. Kit- Supaya bisa Mereka transaksi di mau sini. mereka imbal baliknya mereka akan mengakui kita punya. Nah, Ya. sekarang kita balik. Kalau kita itu terjadi, berapa banyak broker kita yang mau ke Singapura? Lebih banyak adalah orang Singapura yang bawa orang-orang kaya Indonesia untuk beli di sana. Kitanya jadi nganggur lagi, Penonton. Ah, nonton, ya. Makanya diatur juga. Kalau Anda perhatikan di peraturan yang baru, mereka orang luar negeri kalau mau masarin wajib kerjasama dengan broker Indonesia. ya. Nggak bisa main potong-potong langsung jualan. Sekarang masih ada. Iya, karena banyak yang nggak tahu, Bapak Ibu. Jadi sekarang kita bisa laporkan juga ya Pak Tony ya. Bisa. Nah, dengan demikian minimal Anda juga bisa tukar ini ya, tukar ilmu tentang peraturan di Iya. Singapura, tentang di Australia lah, dengan di mana. Jadi jangan mau Anda cukup diam aja, semuanya saya yang ngatur, nanti tak kasih komisi. Nah, ini kan berarti Anda diremehkan, tapi yang diremehkan nggak sadar, Hmm. gitu ya. Karena ditapuknya dengan Iya. duit, gitu ya. Nah, jadi Iya. inilah Iya. yang kita harus memang menjadi tuan rumah di negara sendiri. Itu. Baik. Nah, Pak Tony, kalau dari amanat regulasi, saat ini kan setiap broker properti kan wajib WNI, ya. Dan selain WNI, juga semua broker properti ini wajib sertifikasi nih, Pak. Betul. Ya, jadi semua pelaku harus wajib sertifikasi. Nah, tapi Pak, kalau kantor P4-nya nih, Pak, kantor brokernya, dia mau sertifikasi kolektif gitu, Pak. Bisa nggak dilakukan itu di kantornya dia gitu misalnya, atau ada lokasi lain gitu, Pak? Oh, karena untuk uji kompetensi, ya, Iya. menurut standarnya BNSP itu, tempat uji kompetensinya pun itu perlu diverifikasi. Tidak asal, oh Oh, saya bisa uji iya. kompetensi di Starbucks, yuk janjian, yuk uji. Nggak bisa. Jadi tempat uji Baik. kompetensinya pun juga harus memiliki standar, harus dicek, divalidasi dulu, bisa tidak, oke, baru ini. Jadi nggak semudah gitu ya. Kalau Anda misalnya mau Iya. kolektif, memungkinkan, memungkinkan. Asal tempatnya tadi harus divalidasi dulu, bisa atau tidak. Nah, kalau bisa semuanya memenuhi persyaratan yang diminta, bisa Anda mengajukan itu sebagai tempat uji kompetensi sewaktu. Nah, itu nanti ada Pak, Oh, oke. Pak Petit itu yang memvalidasi tempatnya dulu. Iya, iya. Seperti itu. Kita juga ada Baik, Pak. pernah lakukan itu misalnya di master franchise. Jadi master Iya. franchise-nya tempatnya divalidasi dulu. Memenuhi persyaratan nggak? Memungkinkan nggak untuk uji? Oke, ya baru bisa dilakukan. Seperti itu. Jadi istilahnya Oke. mungkin mungkin bisa.
masih memungkinkan, tapi ya perlu divalidasi dulu, nggak sembarang tempat lah, misalnya seperti itu. Baik. Tapi memang memungkinkan untuk diajukan ya Pak ya kalau ada yang mau Ya. kolektif ya Pak ya. Pak Tony, apa sih perbedaan skema sertifikasi untuk broker, kemudian untuk level manajernya, atau bahkan pemilik usahanya bagaimana nih Pak? Jadi kalau sebenarnya untuk broker properti ini lebih ke arah salesmanship. Iya, Jadi teknik menjualannya, teknik apa, bertransaksinya ya. ya transaksinya, terus memperlakukan Iya, customernya ataupun vendornya seperti apa. Itu bicaranya di level itu ya. Nah, iya. itu memang baiknya dilakukan oleh ya memang teman-teman yang memang sehari-hari menggelutinya bisnis ini ya, yang melakukan Pelaku gitu transaksi Pak ya. jual beli ya pelaku gitu ya. Nah, Oke, kalau untuk yang jenjang yang KKNI 7, ini levelnya adalah untuk pemilik kantor. Tapi pemilik kantor itu pun wajib punya yang BP terlebih dahulu ya. BP juga harus punya. jadi nggak bisa langsung ambil yang Nggak bisa manajerialnya langsung langsung. MBP, enggak. Tetap BP dulu baru MBP. Karena kalau Oh, Anda lihat di standar, ada beberapa persyaratan untuk mengambil unit itu adanya di unitnya BP. Sehingga kenapa dia oke. wajib tahu juga BP. Itu pun juga logikanya nyambung. Kalau Anda sebagai manajer ataupun bos, Anda pun juga biasanya ada mendampingi transaksi, mendampingi marketing gitu ya. Lah kalau Anda sendiri nggak Ya. punya ilmunya, gimana caranya mau mendampingi? Nah, Nah, itulah dasarnya kenapa dia juga perlu tetap ambil dulu broker propertinya. ya, Oke. baik. Nah, Berarti yang dikecualikan kalau dia pemilik kantor yang investasi saja gitu ya Pak Tony investasi ya. aja. Memang dia tidak turun Ya, tangan langsung jadi ya. contohnya gini lah gampangnya. Presidirnya Bluebird perlu nggak bikin SIM? Nah, Kalau dia kemana-mana diantar sama sopir, ya ngapain dia bikin SIM? Tapi ya. kalau saya sih punya hobi nyetir Ferrari, nyetir mobil motor Hmm, motor apa motor besar, ya itu ya, dia harus punya SIM. Jadi sertifikat kompetensi ini tadi itu adalah bukti pengakuan ya kompetensi atas diri Anda. Kalau Anda memang punya kompetensinya, Anda apply. Tapi kalau Anda memang nggak pakai, ya nggak perlu apply. Mungkin baik. bisa digantikan karena syarat untuk P4 perusahaan perantara perdagangan properti kan memang mensyaratkan harus ada minimal satu ya yang manajerial ini minimal satu kan Ya, manajerial yang brokernya semuanya tersertifikasi kan seperti itu. oke. Nah, sekarang bagi para pelaku usaha kan Pak Tony ya. Tapi kan konsumen perlu juga kan memahami pentingnya sertifikasi ini nih Pak. Jadi berkaitan dengan keamanan transaksi serta pelindungan hukumnya ya Pak ya. Nah, Hmm. bagaimana nih Pak pengguna jasa kita, baik itu pembeli, penjual, penyewa, itu bisa memastikan bahwa broker yang mereka gunakan itu memang yang sudah kompeten atau tersertifikasi nih Pak? Jadi begini, upaya ya, ini namanya upaya. Upaya pemerintah mengatur itu kan diminta Anda dalam melakukan tugas wajib membawa ya istilahnya kartu nama atau kartu Ya, identitas, di mana di kartu identitas itu selain memunculkan foto nama ada nomor sertifikatnya. Itu upaya. ya, Benar ya, ya. Nah, selain upaya-upaya itu wajib dilakukan, itu minimal ya mereka tahu. Di kantor Anda, kalau Anda sudah memiliki NIB terus sertifikat, nah dipajang juga. Oh, berarti ini oh, kantornya memang punya lisensi yang benar. Nah, itu ketika Anda melakukan tugas nih sebagai broker, Anda menawarkan jasa, itu juga dipertunjukkan. Itu untuk meyakinkan konsumen, oh benar loh, Anda tuh aman karena saya itu tersertifikasi, perusahaan saya juga aman karena memiliki izin usaha yang jelas. Nah, itu upaya supaya ini ya. Tapi penting ketika Anda sudah menunjukkan ini, Anda punya kewajiban. Nah, itu materinya Pak Samto yang beberapa waktu yang lalu ada ya, kewajibannya, Anda harus compliance, bikin laporan atau apa segala kepatuhan macam. ya. Itu upaya lagi supaya benar-benar bisnis yang perusahaan P4-nya ini eksis atau enggak.
Jadi itu untuk memastikan jangan sampai ininya nggak dipenuhin, Anda nggak perpanjang sertifikatnya. Nah, kalau begitu, Pak nggak berhasil dong. Ya tentu, semua ini kan upaya. Kalau Anda tidak berperan aktif untuk menjaganya dengan baik, ya pasti akan ada bolong-bolong sana sini yang nggak pas. Oke, jadi Pak Tony, saya kalau sebagai pengguna jasa, saya berhak dong ya nanya, Pak Tony, nomor Boleh. sertifikat kompetensi Anda berapa gitu kan? Nah, jadi saya bisa tahu dari situ gitu ya Pak ya, bahwa memang Anda Betul. punya atau bahkan minta diperlihatkan misalnya sebagai contoh bukti gitu ya Pak ya. Tapi bagaimana cara kita tahu bahwa itu belum kadaluarsa Pak? Ada Nah, nggak cara untuk mengetahuinya Pak? sebenarnya cirinya gampang ya. Salah satunya Oh, tadi kan Anda kan diminta untuk mencantumkan nomor ya. Mungkin Pak Ari bisa nomor sertifikat. share lagi itu sertifikatnya ya, Oke, nomornya gitu ya. Nah, di nomor itu di digit terakhir itu adalah 4 terakhir itu adalah tahun di mana diterbitkan. Nah, ke atas, Pak. oke. Nah ini ya, Belum berubah. Nah, 2017. Nah, di situ berarti kita tahu kalau sekarang tahun 2025 dikurangi 17 sudah lebih dari 8 tahun nih. ya Ya toh? ini ya Pak ya. Pasti Jadi sudah expired itu. ya, Nah, ngelihatnya ah, dari situ. oke. Jadi seperti ini yang masih baru. Ya. Kalau itu Ya, misalnya 2024 misalnya. Sekarang ya, 2025 berarti itu dia masih masih sertifikatnya masih valid seperti itu. oke. Ini salah satu cara ya Pak ya, bisa melihat dari tahunnya ya kurang lebih ya, tinggal Betul. ditambah kurangkan 3 tahun ya plus minus satu ya, Ya. karena ada perubahan bulan mungkin ya. Biasanya Desember kadang-kadang Iya, dapat bonus sebulan ya. Karena kadang-kadang kita Anda ujiannya di Desember, tapi hmm, karena BNSP-nya mungkin sudah tutup operasi, baru dapat iya, belangkonya Januari. lepas Januari tahun, di iya, print, ya Anda dapat bonus lah berapa hari ataupun berapa sebulan lah misalnya seperti itu. oke. Jadi Pak Tony, bagaimana nih manfaat bagi masyarakat eh, wajib atau kita dorong untuk kesadarannya menggunakan broker tersertifikasi nih Pak. Jadi bagaimana juga sertifikasi ini bisa membantu mencegah potensi-potensi fraud nih Pak. Ya, nah memang perlu edukasi ya, edukasi kepada konsumen juga. Seringkali pada waktu Anda melisting, nah Anda perlu edukasi. Kenapa harus pilih saya? Karena ini saya sudah tersertifikasi, ini buktinya perusahaan saya juga sudah memiliki izin berusaha. Nah, ini. Nah, itu perlu diobrolkan ya, diomongkan. Nah, selain itu juga Oke, Anda sendiri meningkatkan profesionalitas Anda. Anda pelatihan, mungkin diadakan pelatihan yang di Arebi ataupun pelatihan tentang perpajakan ataupun tentang legal dari pihak lain, itu juga Anda ikutin. Supaya apa? Supaya kemampuan Anda itu berkembang. Dengan kemampuan Anda berkembang, Anda mengikuti perubahan, oh ada perubahan aturan, ada perubahan ini, itu akan meningkatkan profesionalitas Anda. Nah, ketika profesionalitas Anda meningkat, tingkat layanannya Anda juga akan lebih meningkat. Kalau Anda tidak mau oke, belajar, Anda tidak mau menambah ilmu baru, nah Anda akan tertinggal. Nah, di situ jadi layanan Anda dibandingkan yang lain juga akan kurang. Nah, salah satu baik. contohnya juga adalah di unit kompetensi itu ada yang harus dilakukan yang seringkali lupa yaitu adalah membuat laporan pemasaran. Nah, bagaimana kita memulai sebagai broker yang profesional itu bedanya apa sih dengan BT-BT yang kita itu ada laporan terhadap properti yang dititipkan kepada kita. Pelaporan Hmm, pemasarannya seperti apa? Jangan laporannya kalau ditelepon, gimana rumah saya? Aduh Bu, pasar lagi lesu, nggak ada. Tolong ya, ya. Nanti 2 minggu lagi ditelepon gimana? Aduh, ini Bu, ada bencana alam, sepi. Semuanya hanya alasan terus, tanpa ada bukti. ya, Nah, tapi beda kalau Anda melakukan, Bu, minggu ini saya punya rencana, saya iklanin di sini, ini, ini. Nanti saya report. Besoknya
hasil iklan kemarin ternyata responnya seperti ini, seperti ini. Belum ada yang berminat. Mungkin minggu depan kita akan coba, Bu. Kita coba iklan di ini. Coba, Bu, kita buka open house, Bu, untuk rumah ini. Jadi ada record yang dilaporkan terus, itu akan memperbaiki citra juga. Jadi kenapa Oke. mereka mau pakai jasa Anda? Oh, ternyata Anda broker yang tersertifikasi ini ternyata berbeda ya. Nah, masalahnya, celakanya, kalau Anda tidak melakukan itu semua, juga apa bedanya Anda? Nggak ada nilai tambahnya Anda dibandingkan yang broker-broker yang tanpa sertifikasi. Nah, itulah yang harus kita jaga bersama supaya jangan sampai yang itu yang terjadi. Tapi yang terjadi adalah Anda benar-benar melakukan apa yang ada di dalam unit-unit kompetensi yang diajarkan kepada Anda itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Tony nih. Ini kalau kita lihat nih Pak Tony, mungkin sekarang kita bisa buka sedikit untuk eh, sesi tanya jawab nih Pak ya. Ya. Karena di kolom chat sudah ada beberapa yang bertanya nih Pak. Tapi mungkin saya sortir Pak, karena ada beberapa pertanyaan tadi sepertinya sudah terjawab ya dari penyampaian dari Pak Tony ya. Seperti misalnya untuk jadi prinsipal harus sertifikasi berapa kali, itu kan tadi sudah dijawab. Ambil dulu sertifikasi yang broker properti, baru ambil yang manajerialnya. Kemudian apakah sertifikasi ada masa berlakunya? Ada gitu ya. Tapi ditanya oleh Pak Brian Wongso nih Pak, mengapa harus ada perpanjangan Pak? Padahal sistemnya kan bagus seperti KTP nih, bisa seumur hidup. Oke. Harusnya, kenapa kok harus diperpanjang? Karena ada kalanya ketika Anda, misalnya sebagai broker deh contoh, Anda sudah 3-4 tahun tidak pernah berkecimpung di broker. Kira-kira aturan hukum, aturan pajak sudah berubah, Anda bisa ngikutin nggak? Iya, bisa Enggak, ketinggalan ya Pak ya. ketinggalan. Sehingga Anda Iya, jadi tidak kompeten lagi. Demikian juga, dokter itu ada kompetensinya juga. Mau nggak kira-kira iya, Anda dioperasi dokter yang kira-kira megang pisaunya aja geter-geter. Bentar ya Kak Ari, saya nanti saya iya, belek gitu. Tapi tangannya geter-geter. Anda kira-kira mau nggak? iya, Dia iya, sudah tidak kompeten untuk melakukan do the surgery. Tapi dia masih iya, kompeten untuk melakukan apa? Misalnya memberikan saran kepada yang muda. Yang muda yang melakukan surgery, tapi dia mungkin sebagai dokter pengawasnya, misalnya seperti itu. Jadi kenapa iya, kompeten itu ada yang benernya ada masa berlakunya. Kalau SIM, kemarin ada usulan kan, SIM seumur hidup juga KTP. Nah, kalau KTP itu bener, Anda ceprot, lahirnya di situ nggak akan ganti-ganti. Memang bisa ganti iya. lahirnya, tanggalnya bisa dirubah kan? Ya enggak. Makanya itu harusnya berlaku seumur hidup. Itu setuju. Hmm, Tapi kalau SIM, mata kita menurun. SIM bisa seumur hidup. Ya salah. Ketika Anda tidak memenuhi, berarti mata Anda sudah masalah, berarti Anda sudah tidak layak untuk jadi sopir. Karena membahayakan nyawa orang lain. Jadi itulah sebenarnya kompetensi itu harusnya tetap ada basis waktunya dan ditinjau oke, kan. Itulah penjelasannya. ya, baik. Nah, tadi uh, pertanyaan dari Bu Nani juga sudah terjawab ya. Ada waktu perpanjangan 3 tahunan, kemudian memang ada biaya lagi ya kalau untuk itu. Lalu ada pertanyaan nih Pak dari Ibu Ivi ya. Apa beda BNSP dengan CRA? Tapi saya belum paham nih CRA yang dimaksud Bu Livi. Bu Livi ada di sini? Mungkin bisa unmute Bu atau bisa ketik Bu CRA yang Ibu maksud ini apa gitu Bu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu juga, kalau jual properti internasional harus sertifikat apa nih Pak? Sertifikat kompetensinya. Gimana nih Pak? Sekarang ya saya jawab ya. Kalau Anda jual, ya, makanya ketika Anda contoh lah di Singapura itu, kita bisa nggak jualan propertinya Singapura? Kalau Belum kita bisa. ketahuan jual Singapura, itu akan ditangkap sama pemerintah dan kena denda di Singapura. Ya, Untuk itu, makanya kita co-broking dengan agent di Singapura. Mereka akan kerjasama sehingga tetap yang masuk itu adalah orang Singapurnya, agent yang masuk di catatan sana. Tapi ya. dia co-broking karena itu makanya Anda dibagi. Itu sistem yang Hmm, benernya seperti itu.
Kalau Anda mau jual di sana, bisa nggak Anda tempuh ujian di sana, Jadi ikut certified di pendidikan di sana? sana juga ya. Oh, Yes, iya iya. itu yang benar, yang rule yang benar. Tapi Oke. banyak sekali developer juga nggak terlalu peduli itu. Yang penting siapa yang bisa jual saya bayar kan gitu. Jadi Oke. seringkali jadi abai. Yang paling benar adalah sebenarnya di damping itu. Dan kita kepinginnya kalau orang luar negeri itu ya mereka harus didampingin dengan kita. Karena kita tuh yang punya marketnya. Seringkali terjadi balik. Kamu tutup, saya hanya pinjam namamu. Kamu nggak usah ngapa-ngapa, saya yang jelasin semuanya. Pokoknya kamu tinggal beres lah terima duit. Itu sebenarnya Anda diremehkan nggak? Tapi karena Iya. ditapuknya pakai duit, hei, enak ya nggak usah kerja dapat duit. Lah kan repot. Oke. Baik. Nah, ini di update nih Pak. CRA yang dimaksud oleh Bu Livi ini adalah Certified Risk Associate. Nah, bedanya apa dengan BNSP nih Pak? Ini kalau kita lihat Certified Risk Associate ini kan di pasar modal ya, Oke, jadi manajemen kalau risiko ya. saya saya akan jawab ya. Kalau CRA sendiri saya nggak tahu, saya nggak bisa membandingkan. Ya, saya Iya. tidak capable untuk memberikan komentar terhadap itu. Tapi kalau yang BNSP, Lembaga Sertifikasi Profesi di Indonesia itu di bawah BNSP semua. Nah, contoh, kalau di BNSP itu tadi menunjuk LSP, itu hasilnya adalah kompeten atau tidak kompeten. Tapi seringkali karena disebutnya sertifikasi, terus ngikut-ngikut luar negeri, biar keren, dikasih title. Jadi kalau Anda uji di LSPBPI, yang benernya itu tanpa ada title embel-embel nanti tambah itu enggak. Hmm. Wong Anda hasilnya itu kompeten sama tidak kompeten. Kompetennya terhadap apa? Yang diujikan apa? Perantara perdagangan properti. Kita juga nama nggak aneh-aneh, nggak pakai certified. Oke. Ya, itu satu. Kalau itu menjadi title, itu harus ada pengurusannya lagi. Ya, Iya. nah di situ itu akan berbeda. Yang kalau dimaksud eh, tadi saya jelaskan, itu harus ada penambahan lagi loh untuk mengurus supaya jadi title. Seperti itu. Mm-mm. Ya, Baik. nah ini manajemen risiko tingkat dasar yang diakui ini. Terima kasih Bu Medi, ini teman saya juga. Ya. Sertifikat profesi manajemen risiko tingkat dasar yang diakui BNSP menunjukkan kompetensi profesional dalam pengelolaan risiko perusahaan sesuai dengan standar ISO. Jadi ini kan berbeda dengan yang broker properti yang tadi, ya. Ini Mm-mm. sertifikat-sertifikat yang lain lagi. Ya. Mengacunya kepada yang luar biasanya ada certified seperti ini biasanya penyebutannya. Sedangkan di kita BNSP nggak ada. Anda bisa cek di rekan-rekan LSP yang lain itu ada. Pertanyaannya, sudah dicek belum? Itu sudah didaftarkan belum? Titelnya ya Pak ya. Detailnya. Oh, oke. Karena itu ada prosesnya lagi. Kalau enggak, ya berarti kan bodong. Hmm. Ya, Ya. ya. Saya aja contoh. Saya nggak bisa menambahkan nama di tempat saya IR Tony Herlambang. Karena pada waktu itu IR sudah dihapus jadi ST. Oke. Apakah kemudian saya bisa rubah jadi dari ST-nya saya jadiin IR? Kalau yang dulunya ditetapkan IR ya boleh pakainya IR. Tapi kalau yang lulusnya sudah berbeda zamannya ya gantinya tetap ST. Nah, karena itu sudah didaftarkan dan itu sudah mengikat. Nggak sembarangan nambah-nambah title gitu. Baik, baik. Oke. Bagaimana teman-teman? Masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Ini kayaknya seru banget nih Pak Tony ya. Kita dapat insight-nya luar biasa nih Pak Tony. Ya. Semoga Oke. cukup menjawab keraguan Anda. Terima kasih Pak. Oke. Tidak ada pertanyaan?
Baik, kalau begitu waktu juga yang Malam harus Pak, memisahkan kita nih Pak Tony. Ya, malam Pak Ari mau nanya. ya, ya. Ya, Monggo, dari siapa? Kantor mana? dengan Pratama Pak. Halo Pak Pratama. Ya, dari Pak Kido ya, Ya, BSD. betul Ya, dari BSD. silakan. Tuh. Em, 3 pertanyaan kali boleh ya Pak? Monggo, monggo. Cuma agak Pak Tony udah teknis sih senyum ya. ini, agak teknis soalnya. Em, yang pertama ini kan untuk ya, semenjak Permendak 33 2025 ini kan memang semua diwajibkan untuk sertifikasi dan kita dikasih waktu 1 tahun untuk masa peralihan ya. Ya, Cuma kan sebenarnya dari Permendak 51 tahun 2017 kan memang itu sebenarnya sudah diwajibkan Pak gitu. betul. Eh, jadi kayak cuma menekankan kembali. Nah ini ke depannya ini untuk enforcement atau penegakan di lapangannya seperti apa Pak gitu. Karena kan kalau misalkan kita ya semuanya kalau disosialisasi untuk ikut sertifikasi wajib-wajib doang kan, tapi tidak ada tindakan di lapangan yang misalkan transaksi tanpa sertifikat gitu kan. Itu kan harus ada penegakannya Pak gitu. Karena kalau misalkan tidak ada penegakannya kan seperti yang mungkin yang BT gitu kan masih bisa transaksi atau bahkan ada yang bisa pinjam sertifikasi yang udah punya sertifikat gitu Pak buat transaksi. Tuh, mungkin nanti seperti apa Pak untuk penerapannya. Terus yang kedua, em, karena ini diwajibkan juga ke depannya, saya mau nanya juga sih, karena kan ini juga untuk tim saya gitu Pak. Kalau broker properti yang masih baru-baru ya gitu masih berjuang untuk closing gitu ya. Belum terlalu banyak pegang dana gitu ya. Mungkin ada opsi dari LSP Pak buat pembayaran yang lebih lunak gitu, misalkan dicicil atau gimana gitu Pak. Ya mungkin bisa dikasih informasi gitu. Jadi biar bisa mendorong tim supaya bisa ayo gitu kan biar sertifikasi kan pembayarannya juga pasti bisa lunak gitu. Terus yang ketiga, saya kan sudah em, ngambil yang sertifikasi broker properti, tapi masih SKKNI 17 Pak kayak yang punya Pak Ari gitu. Nah, nanti ketika saya perpanjang berarti nanti diujinya otomatis itu menggunakan yang KKNI Lompat. 24 ya, yang 24 ya gitu. Terus kemudian Anda saya harus ambil akselerasi terlebih dahulu untuk kekurangannya. oh gitu. Jadi berarti ada kayak training lagi gitu ya dari Yes. oh oke oke oke. Baik sih, itu udah kejawab. Berarti tinggal yang 2 itu aja Pak. Tolong Oke. cerahannya. Terima kasih. Oke, yang pertama Ya. Pak, ini kebetulan fresh from the oven. Tadi pagi itu kita dipanggil ada sosialisasi lagi, ada perdagangan, ada BKPM. Ya, yang bikin saya kaget-kaget tadi pagi, ya. Jadi di perdagangan kita semua sudah tahu ya bahwa kita tiap tahun itu ada laporan yang kepada Inatrade. Sudah pada tahu belum nih teman-teman? Ya, laporan Ya, ke Mendak ya. Kemendak. Selain yang OSS ya. Itu aja tadi dipaparkan dari berapa ribu Pak Ari tadi. Yang 48.000 melaporkan yang itu terdaftar. hanya tiga Heeh. ratusan. Masih sangat rendah yang melaporkan aktivitas bisnis kantor broker propertinya. Ya, ditambah lagi ini karena peningkatan risiko usaha, akhirnya kita masuk ya BKPM masuk juga. Sehingga kita harus bikin laporan ke BKPM lagi. KPM. Ya. LKPM namanya laporannya. Ya. Nah, ini akan lebih ruang lingkupnya lebih banyak lagi. Dari BKPM punya satgas lah untuk melakukan Bersidak. Ya. sidak, dari perdagangan juga akan sidak, dari tertib niaganya gitu ya. Kalau yang tertib niaga perdagangan mungkin udah familiar. Tapi ini tambah lagi Pak dari BKPM karena akibat kenaikan risiko berbasis risiko ini. Jadi
yang intinya kalau kita ngambil positifnya, sebenarnya negara hadir untuk menjaga ya. Benernya kamu tuh kantornya itu bener-bener nggak ya. Punya kantor ada ini di luar tanah dan bangunan, kamu investasinya apa ini? Gitu ya. Dan kita semua tahu ya di sini ini kantor broker Hmm. tuh kan investasinya sebenarnya kecil, tapi komisi kita gede kan gitu ya. Dan risikonya Iya, besar gitu kan. Sehingga kita lah naik kelas nih ceritanya. Tapi dengan adanya naik kelas ini, kewajiban kita nambah, nggak enaknya itu. Tapi di sisi positifnya berarti lebih banyak dilihat, dimonitor terus sama negara, ya harusnya bisa lebih tertib. Nah, masalah cakupannya ini yang saya sama kementerian nggak cocok. Kalau saya itu ya mendingan difasilitasin dulu semuanya, barulah ditegakkan. Tapi karena ini peraturan sudah bergulir, mereka tetap ini harus keluar, Pak. Ini harus dilakukan. Nah, itu aja. Contohnya kalau pajak, dulu kan kita semua suruh bikin NBP susah. Dikasihlah iya. gimmick-gimmick dulu ya. Kalau ke luar negeri punya NPWP bebas gini. Semua pada bikin. Habis itu kena jebakan Batman ya. Semuanya harus lapor SPT Wajib tiap lapor. tahun seperti ya, seperti itu. Tapi kan dia nangkepnya banyak gitu kan. Nah, sedangkan di kita mungkin yang anggota RIB sudah banyak gitu ya. Tapi yang melaporkan masih belum ternyata. Nah, yang di luar sana jauh lebih banyak. Itu aja belum kesentuh kan maksudnya itu. Ya, kepengennya Iya, kalau ini semakin ditegakkan, yang itu lahirnya akan bisa terjaring juga, Pak. Tapi ini butuh proses, kalau saya bilang. Ya, percayalah. Pokoknya kita harus percaya, Pak. Niatan baik pasti akan jalannya juga baik. Itu aja sih. Ya, karena contoh, nggak usah jauh-jauh. SIM aja, Pak. Kalau kita ada operasi zebra, yang ketangkep banyak yang nggak punya SIM. Masalahnya, operasi zebranya setahun diadakan hanya 2 kali, 2 bulan, Hmm. 10 bulannya enggak. Jadi gimana? Apakah gitu nggak usah bikin SIM? Kan ya repot. Itu contoh loh yang sudah ber, berlaku lama ya. Itu pun masih Ya. belum semua. Di negeri tercinta Indonesia Raya kita tuh memang itu belum tercipta semua. Ya. Ya, Tapi kan tetap harus pakai SIM kan, Pak. tetap harus Jadi ya kalau Anda sampai tetap bikin SIM ada nggak? pemeriksaan, Pak, Tetap kan. aman. Jaga-jaga kalau diperiksa aman. Itu contoh itu Ya. SIM. Kayak klinik. Nah, kemarin beberapa waktu klinik gitu. Bermunculan bak jamur. Bener nggak ada penanggung jawabnya? Bener nggak ada dokternya? Itu kan problem Indonesia seperti itu. Aturannya semua ada, tapi pelaksanaannya masih belum sempurna semua. Ya kita maklumi di profesi kita juga kita sudah siapkan semuanya seperti itu. Tapi pelaksanaannya ya tadi miris ngelihat laporan yang masuk ke perdagangan masih sedikit. Makanya tadi saya pikir-pikir gitu ya. Hmm. Ya, tapi kalau nggak dimulai, kapan lagi? Nggak akan Kapan tertib lagi? nih bisnis. Seperti itu, Pak. Oke. Pertanyaan Oke. keduanya nih, Pak, dari Pak Pratama nih, Pak. Pembayaran untuk uji kompetensi, Pak, sertifikasi, Nah, bisa itu dicicil. itu di luar wewenang saya. Sementara saya tampung dulu, nanti saya omongin gitu ya. Jadi maunya seperti Oke. kayak naik haji ya, Pak ya. Nyicil dulu gitu ya, Pak. Setelah komplit Kesannya baru kayaknya ujian ya, mahal Pak. banget gitu, Pak. Iya, iya. Oke. Baik ya. Baik. Nah, nanti teman-teman silakan jika sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, mungkin nanti kita bisa tutup juga ya. Kayaknya kita juga harus persiapan nih Pak Hendra ya. Jadi sertifikat training yang kita adakan di ISP juga bisa diverifikasi dan bisa mengikuti uji kompetensi nih Pak Hendra ya. Iya, Mungkin betul mengajukannya sekali Pak Ari. melalui Pak Iya. Mm. LSP atau Pak Tony gitu Pak. Itu nanti Iya. bagiannya Pak Petit itu yang tukang Pak Petit ya. verifikasinya. Siap, siap. Ya. Oke. Ya, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita, planningnya kita biasanya 40 sampai 1 jam, sekarang hampir 2 jam nih Pak. Ya, Hampir dan tiga kalau jam di nih. wilayah Indonesia Timur udah jam 11 nih. Ya, luar biasa malam ini Pak ya. Oke, terima kasih kepada Pak Tony Herlambang atas penjelasan yang sangat jelas dan komprehensif.
mengenai standarisasi kompetensi dan kewajiban legal bagi pelaku usaha perantara perdagangan properti. Sesi ini mengingatkan kita bahwa industri broker properti kini sedang memasuki era baru, di mana legalitas, kompetensi, dan kredibilitas sudah bukan lagi pilihan, ya, tapi sudah merupakan kewajiban resmi berdasarkan regulasi nasional, ya. Nah, dengan memahami peran dari LSP, pentingnya sertifikasi dari BNSP, serta implementasi dari PP 28 2025, Permendak 33 tahun 2025, dan SKKNI yang berlaku saat ini, SKKNI 237 tahun 2024, kita sebagai pelaku usaha dapat menjalankan profesi kita dengan lebih aman, profesional, dan diakui oleh negara. Nah, bagi para pengguna jasa, Anda jadi semakin tahu bagaimana cara memastikan bahwa layanan broker yang Anda gunakan berasal dari tenaga profesional yang kompeten dan tersertifikasi. Gitu ya. Terima kasih malam ini nih Pak Tony ya. Dan bagi rekan-rekan ESPN serta Sobat Properti, jangan lewatkan lagi kesempatan kita di minggu depan, ya, minggu ketiga di bulan Desember, merupakan sesi penutup Inspirasi Properti di tahun ini juga. Episode minggu depan sekaligus penutup tahun di tahun 2025 ini kita akan bahas Nusantara Series, ya, tentang buying property in Bali, truth vs Myth, ya. Bersama narasumber Bapak Michael Hikmah selaku Ketua Arebi DPD Bali dan Prinsipal Rewet Kuta. Nah, jadi teman-teman jangan ketinggalan ya. Bagi rekan-rekan, jangan lupa untuk join WhatsApp group supaya Anda tidak ketinggalan informasi dan isi feedback aspirasi properti dengan usulan topik yang sekiranya teman-teman perlu untuk kita angkat ya. Dan teman-teman bisa akses video podcast aspirasi properti di YouTube channel kami ISP Global_ID ya. Tolong subscribe, aktifkan lonceng pengingat, like, dan share konten-konten yang sekiranya bermanfaat bagi para ESPN dan sobat properti lainnya. Ya, jadi thank you untuk di kesempatan hari ini, Pak Tony, Pak Hendra, dan rekan-rekan sobat properti yang lainnya. Ya, Selamat terima malam, kasih Pak Ari selamat ya. beristirahat. Terima kasih Pak Tony Herlambang. Terima kasih banyak. Terima Ya, kasih, Pak Tony. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Pak Indra, terima kasih semuanya. Ya, ya, terima kasih semua sobat properti Indonesia. Selamat istirahat. thank you all.